Pada 20 Juli 1998, Jiang Zemin memfitnah Falun Gong sebagai aliran sesat dan mengeluarkan perintah untuk melakukan penindasan terhadap Falun Gong. Secara serentak diadakan aksi penangkapan menyeluruh terhadap pembina Falun Gong di berbagai tempat. Suatu penindasan menyeluruh yang menyelimuti langit dan bumi tiba-tiba terjadi begitu saja tanpa diduga. Jiang Zemin sebagai pimpinan Partai Komunis bermaksud melenyapkan Falun Gong dalam 3 bulan. Koran, majalah, pemancar radio, dan semua saluran TV mulai menayangkan berita fitnahan atas Falun Gong secara berulang-ulang selama 24 jam penuh. Dari kota hingga desa terpencil, polisi membubarkan masa kultivasi dari setiap lokasi latihan Falun Gong, menangkap dan membawa pergi praktisi-praktisi yang teguh terhadap Tafa, memaksa mereka melepas keyakinannya serta menyita buku-buku Falun Gong dan rekaman ceramah Guru Li untuk dimusnahkan. Bahkan kedutaan-kedutaan Tiongkok di seluruh dunia diperintahkan untuk mempertunjukkan propaganda ini kepada masyarakat Tionghoa di luar negeri yang bersifat mengecam Falun Gong dan menyebarluaskan bahan-bahan anti Falun Gong ini kepada masyarakat setempat. Jiang Zemin sendiri menjelek-jelekan Falun Gong ketika dia menghadiri pertemuan internasional dan membagi-bagikan buklet hasutan kepada kepala negara lainnya. Master Li Hongzhi dan ajarannya sejati, baik, sabar, mengalami ujian. Pada bulan Juli yang sama, Master Li mengeluarkan respon terhadap penindasan tersebut. Falun Gong di Tiongkok hanya merupakan sebuah kegiatan latihan Gong yang bersifat massal. Tidak ada suatu bentuk organisasi apapun, lebih-lebih tidak mempunyai tujuan politik apapun. Kami tidak akan menentang pemerintah baik sekarang maupun nanti. Orang lain boleh memperlakukan kita tidak baik. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain tidak baik. Kita tidak boleh memperlakukan manusia sebagai musuh. Sejak 20 Juli, banyak praktisi Falun Gong yang berusaha dengan segala cara pergi ke Beijing untuk mengajukan masalah Falun Gong ke instansi terkait. Kantor 610 yang dibentuk Partai Komunis untuk memusnahkan Falun Gong meminta pemerintah daerah berusaha keras dengan pengorbanan apapun untuk mencegah massa pergi ke instansi pemerintah. Seorang petani tua ketika ditangkap polisi mengeluarkan beberapa pasang sepatu usang dan menunjukkannya kepada polisi. Saya telah menghabiskan waktu untuk berjalan kaki dari Sichuan ke Beijing selama 2 bulan lebih hanya untuk mengatakan sebaik kata keadilan. Falun Tafa baik. Sulit dipastikan berapa banyak praktisi yang pergi ke Beijing untuk memohon. Tetapi, pusat olahraga Fangta yang menempati lahan 220.000 meter persegi, dalam beberapa hari setelah 20 Juli, stadion ini telah dipenuhi oleh praktisi yang ditangkap. Mereka dengan teguh bertahan dalam stadion tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka. Malam hari, polisi mulai menggunakan kekerasan untuk membubarkan praktisi secara paksa. 当时我记得警察往上扔人的时候，大家就说，采取个办法，就是说手挽着手，大家就互相鼓励，不让他们分开。然后呢，并且还说这么一句话：打不还手，骂不还口，就这么反来覆去的说。当时我听了是挺感动的，我不知道这些武警听到是什么感受。 Permohonan damai dari para praktisi malah membuat penindasan menjadi semakin keji. Kecemburuan Jiang Zemin terhadap Falun Gong membuatnya menjadikan Falun Gong sebagai musuh pribadinya dan mengeluarkan perintah untuk menindas dan memfitnah Falun Gong dengan cara yang lebih kejam dan tidak manusiawi. Pada tanggal 23 Januari 2001, Jiang Zemin bersama Partai Komunis Tiongkok membuat berita untuk memfitnah Falun Gong. Dikatakan bahwa praktisi Falun Gong melakukan bakal diri di lapangan Tiananmen. Kantor berita Xinhua langsung mempropagandakan fitnahan tersebut kepada masyarakat luas, agar semakin banyak orang yang membenci Falun Gong. Dalam salah satu ceramah Mr. Li sudah tertulis jelas bahwa bunuh diri adalah berdosa, dilarang membunuh makhluk hidup. Dengan demikian, apakah seseorang yang membakar diri adalah praktisi Falun Gong? Walaupun begitu, seluruh jalur untuk mengklarifikasi fakta mengenai fitnahan ini telah ditutup.
Fitnahan ini telah digunakan oleh Partai Komunis Tiongkok sebagai salah satu alasan untuk melakukan penindasan dan pembunuhan terhadap lebih banyak lagi praktisi Falun Gong. Semakin banyak berita-berita buruk terdengar dari Tiongkok. Semenjak 20 Juli 1999, lebih dari 2.000 praktisi divonis penjara sebelum disidang. Tidak boleh naik banding atau didampingi pengacara. Lebih dari 75.000 ditangkap secara ilegal dan dianiaya dengan menggunakan 40 macam lebih cara-cara penyiksaan yang tidak manusiawi. Lebih dari 30.000 dimasukkan ke kamp kerja paksa dengan masa kerja yang tanpa batas waktu. Lebih dari 2.000 orang dimasukkan ke rumah sakit jiwa, disuntik dengan obat-obatan yang merusak saraf otak. Lebih dari 1.000 tewas disiksa dengan sangat kejam. Puluhan juta manusia kehilangan hak asasinya. Terlepas dari penindasan secara besar-besaran, tidak pernah ada satupun peristiwa pembalasan ataupun balas dendam yang dilakukan oleh praktisi Falun Gong. Dalam tempat penahanan, apa yang saya hadapi setiap hari adalah polisi dan tahanan. Saya membela Falun Tafa dengan harga diri sebagai praktisi. Bersamaan itu, saya berusaha menjadi orang yang baik dan selalu berusaha mengingat ajaran Master Lee. Orang lain boleh memperlakukan kita tidak adil, tapi kita tidak boleh berlaku sama untuk membalas. Orang yang baik harus selalu mempunyai hati yang berbelas kasih, tanpa ketidakpuasan dan tanpa kebencian. Dia selalu menganggap penderitaan sebagai kegembiraan. Pada tanggal 8 Oktober 1999, sebuah pertemuan pers rahasia diadakan oleh praktisi di Beijing dan telah sukses memecahkan blokade berita yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok. Untuk pertama kalinya, media massa luar mempunyai kesempatan untuk mendengar cerita dari praktisi Falun Gong secara langsung. Atmosfer yang saya rasakan pada waktu itu, keberanian dari sisi praktisi Falun Gong, terlepas dari kondisi pelarangan, terlepas dari pelecehan yang mereka terima, mereka berani mengadakan pertemuan pers rahasia ini. Satu persatu tampil maju untuk menceritakan penganiayaan yang mereka terima. Hanya karena mereka adalah praktisi Falun Gong, sangat mengharukan. Terlepas dari penindasan itu, mereka punya keberanian untuk mengadakan pertemuan ini dan berbicara dengan terbuka dan dengan berani, dan sadar bahwa pasti sesudah pertemuan ini, mereka akan ditangkap lagi. Ketika semua cara untuk memohon kepada pemerintah Tiongkok diblokade, para praktisi turun ke jalan. Mereka memasang spanduk-spanduk buatan sendiri di tempat umum untuk menjelaskan kebenaran tentang Falun Tafa. Sebagian dari mereka pergi ke lapangan Tiananmen.
我们就是想做一个好人。我们决心爱人，不能话办。Ibu, saya telah melihat burung kecil dan sinar matahari. Saya ingin pulang ke rumah. Saya rindu pada merpatiku yang berparuh merah. Mengapa kita dijebloskan dalam penjara negara? Saya selalu ingat, sejati, baik, sabar. Saya ingin menjadi seorang anak baik, seperti sebidang dinding yang putih bersih. Setelah tumbuh dewasa akan menjadi teladan negara. Saya bisa melukis seorang bocah tau dan telapak lotus ibu. Mengapa kita ditangkap dan dibawa ke sini? Lukisan indah dibuatnya menjadi kotor. Mengapa kita dipukuli hingga luka? Ibu diborgol dengan rantai besi. Saya ingin menangis. Tapi kepada Bapak Polisi, saya ingin berkata pada Anda, Falun Tafa baik, Andalah yang sedang berbohong.